Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami sebut dengan hormat, dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan, Ibu Olivia SABMAP, dan Bapak Dr. Anders Joni Tampi MSI. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan menyajikan video presentasi tugas mata kuliah kewirausahaan yang ditugaskan oleh Ibu Olivia Walangitan SAB MAP. Saat ini kami akan memaparkan materi tentang sebuah usaha kecil menengah, dan dalam hal ini usaha yang kami pilih yaitu menjual makanan ringan, keripik pisang. Sebelum kami memulai pembahasan tentang materi ini, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 7. Pertama, Dwi Natalia Makaloka. Kedua, Geralda Rumeen. Ketiga, Victory Kristahun. Keempat, Arni Wetoy. Kelima, Monica Wendur. Keenam, Gwena Trombot. Ketujuh, Devritz Kristahun. Kedelapan, Miracle Mana Roinsong. Dan yang terakhir, Mary Hontong. Itulah perkenalan dari kami kelompok 7, dan sekarang kita masuk pada pembahasan materinya. Latar belakang. Usaha kecil menjual keripik pisang adalah suatu bisnis yang umum. Keripik pisang adalah salah satu produk makanan ringan yang cukup populer di Indonesia dan banyak diminati oleh masyarakat. Oleh karena itu, bisnis keripik pisang dapat menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Pasar keripik pisang cukup luas dan dapat dijangkau oleh berbagai segmen konsumen, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Usaha keripik pisang ini mempunyai modal yang relatif terjangkau. Modal yang diperlukan untuk memulai usaha keripik pisang dapat disesuaikan dengan kemampuan finansial UKM yang bersangkutan. Selain itu, bahan baku untuk membuat keripik pisang juga mudah diperoleh dan relatif murah. Usaha ini memiliki potensi keuntungan yang tinggi. Hal ini dikarenakan biaya produksi yang relatif murah dibandingkan dengan harga jual yang cukup tinggi. Selain itu, permintaan keripik pisang yang cukup tinggi juga dapat mendukung peningkatan keuntungan bisnis. Produk keripik pisang memiliki potensi untuk dikembangkan dengan berbagai varian rasa dan kemasan yang menarik. Hal ini dapat meningkatkan daya tarik produk yang memperluas pangsa pasar. Dengan peluang bisnis yang menjanjikan, keripik pisang dapat menjadi alternatif untuk memulai bisnis yang menguntungkan. Visi dan misi. Visi menjadi produsen makanan ringan terkemuka yang akan memberikan nilai tambah pelanggan, mitra usaha, karyawan, dan masyarakat. Misi yang pertama, menyediakan produk makanan ringan yang berkualitas dengan harga terjangkau. Yang kedua, membangun inovasi produk yang sesuai dengan kebutuhan dan selera pasar. Yang ketiga, menjaga kualitas produk dan memenuhi standar keamanan pangan. Yang keempat, memperluas jaringan distribusi dan kemitraan dengan mitra usaha yang handal. Yang kelima, meningkatkan keterampilan dan kesejahteraan karyawan. Yang keenam, berkontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Produk yang akan kami jual yaitu keripik. Keripik adalah makanan ringan yang mempunyai sifat kering dan renyah, serta memiliki kandungan lemak yang cukup tinggi. Keripik pisang merupakan salah satu makanan ringan yang terbuat dari buah pisang yang dilakukan dalam proses penggorengan dan dilakukan penambahan bahan tambahan makanan yang diizinkan. Buah pisang yang dijadikan olahan keripik pisang memiliki beberapa manfaat seperti menambahkan nilai penjualan sehingga akan memperpanjang pemanfaatan dari buah pisang. Selain itu, olahan keripik pisang juga mempunyai nilai gizi yang lumayan tinggi sehingga keripik pisang ini baik untuk menjadi cemilan. Analisis SWOT. Yang pertama, kelebihan. Produk yang lezat dan populer di kalangan masyarakat, potensi pasar yang besar karena banyaknya konsumen yang menyukai keripik pisang, bahan baku yang mudah ditemukan dan relatif murah, proses produksi yang relatif sederhana dan tidak membutuhkan peralatan khusus, harga jual yang terjangkau sehingga mudah menjangkau semua kalangan. Yang kedua, kekurangan.
Keripik pisang mudah rapuh dan cepat basi jika tidak disimpan dengan benar, persaingan yang ketat dengan usaha keripik pisang lainnya, sulitnya mempertahankan kualitas produk karena sifatnya yang mudah rusak, promosi yang kurang optimal sehingga belum dikenal secara luas di pasaran, tidak memiliki varian rasa yang cukup banyak sehingga kurang menarik bagi konsumen yang mencari variasi. 3. Peluang. Meningkatkan minat masyarakat terhadap makanan ringan yang sehat dan organik, sehingga bisa mengembangkan keripik pisang dengan kualitas organik dan rendah gula. Adanya kesempatan untuk memperluas pangsa pasar dengan mengembangkan produk baru seperti keripik pisang dengan rasa dan varian baru. Peningkatan kualitas dan pelayanan dapat meningkatkan citra usaha keripik pisang di mata konsumen. Keempat, ancaman. Persaingan yang ketat dengan usaha keripik pisang lainnya dan makanan ringan lainnya seperti keripik kentang, keripik singkong, dan sejenisnya. Harga bahan baku yang tidak stabil dapat mempengaruhi harga jual produk. Adanya persaingan yang ketat dari produk impor dengan harga yang lebih murah dan kualitas yang lebih baik. Perubahan gaya hidup masyarakat yang cenderung mengurangi konsumsi makanan ringan karena kesehatan. Segmentasi pasar yang akan dimasuki. Segmentasi pasar adalah sebuah proses membagi pasar untuk menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil berdasarkan karakteristik dan kebutuhan yang sama. Usaha keripik pisang dapat melakukan segmentasi berdasarkan usia. Kelompok usia ini memiliki preferensi rasa, tekstur, dan kemasan yang berbeda, sehingga usaha bisa menyesuaikan produk dan promosi sesuai dengan preferensi masing-masing kelompok usia. Bersegmentasi berdasarkan pendapatan juga dapat dilakukan. Kelompok pelanggan dengan pendapatan rendah akan lebih memilih harga yang terjangkau, sedangkan kelompok dengan pendapatan tinggi mungkin akan memilih produk dengan kualitas premium. Segmentasi pasar berdasarkan kebutuhan dan preferensi pelanggan juga penting untuk dilakukan. Kelompok pelanggan yang memilih produk berdasarkan nilai gizi, seperti keripik pisang yang rendah gula, rendah lemak, atau bebas gluten juga dapat menjadi target segmentasi. Target marketing. Target pelanggan untuk penjualan keripik pisang kami memilih untuk semua kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Turis juga target pasar yang bagus karena keripik pisang merupakan makanan khas dari daerah tertentu, dapat menjadi souvenir yang menarik bagi para turis. Terakhir, pelanggan online. Dengan melakukan pemasaran online, keripik pisang dapat menjangkau pelanggan dari berbagai daerah. Pelanggan online yang membutuhkan cemilan untuk dikonsumsi sehari-hari atau sebagai oleh-oleh ini dapat menjadi target pelanggan untuk penjualan keripik pisang. Kebutuhan pasar terhadap kebutuhan pangan di masyarakat terus meningkat. Kebutuhan akan keripik pisang ini bisa menjadi cemilan setiap hari, jajan khas dan oleh-oleh bagi keluarga. Bagi masyarakat, produk keripik pisang merupakan produk yang memiliki ciri khas tersendiri, mulai dari rasa, penampilan, dan bahan. Karena keripik pisang buah diproses secara alami, langsung dari buah segar, sehingga menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan tanpa adanya bahan pengawet, sehingga perminatan akan keripik pisang semakin meningkat. Pemasaran 1. Penjualan langsung dengan menjual keripik pisang secara langsung kepada pelanggan di lokasi usaha, seperti toko atau gerai keripik pisang. Membangun hubungan langsung dengan pelanggan memungkinkan untuk memberikan pengalaman yang lebih personal dan memperoleh umpan balik secara langsung. 2. Kerjasama dengan restoran, kafe. Jalin bekerjasama dengan restoran atau kafe sebagai supplier keripik pisang mereka. Produk dapat dijadikan sebagai cemilan yang tersedia di menu mereka dengan menawarkan harga dan kompetitif dan kualitas produk yang baik. Restoran atau kafe akan tertarik bekerja. 3. Pemasaran melalui media sosial. Manfaatkan kekuatan media sosial untuk mempromosikan produk keripik pisang. Membuat akun bisnis di platform media sosial yang relevan, seperti Instagram atau Facebook. Dan gunakan foto dan konten menarik untuk memperkenalkan dan memasarkan produk
juga dapat berkolaborasi dengan influencer atau menawarkan promosi khusus melalui media sosial untuk menarik perhatian pelanggan potensial. Konsep promosi. Berikut beberapa konsep promosi yang akan kami gunakan untuk meningkatkan penjualan keripik pisang. 1. Diskon dan penawaran khusus. Tawarkan diskon dan penawaran khusus untuk pembelian keripik pisang. Contohnya, beli 1 dapat 1 gratis atau potongan harga untuk pembelian dalam jumlah tertentu. Hal ini dapat menarik minat pembeli yang ingin memanfaatkan kesempatan agar mendapatkan harga yang lebih murah. 2. Kemasan yang menarik. Jika sebuah kemasan dari produk menarik akan dapat membuat keripik pisang menjadi lebih menonjol di antara produk sejenis yang ada di pasaran. Menggunakan kemasan yang eye-catching dengan gambar yang jelas dan deskripsi yang singkat namun menarik perhatian. 3. Kerjasama dengan pihak lain. Kerjasama dengan pihak lain seperti restoran atau toko makanan dapat membantu memperluas jangkauan pasar. Kita dapat menawarkan keripik pisang sebagai hidangan pembuka atau cemilan di restoran atau menjual produk di toko makanan yang terkait. 4. Pemasaran online. Memanfaatkan pemasaran online melalui media sosial atau marketplace untuk mempromosikan keripik pisang. Membuat konten yang menarik dan kreatif untuk menarik minat pembeli serta memudahkan proses pembelian dengan menyediakan informasi lengkap tentang produk dan cara membeli secara online. Dengan konsep promosi yang tepat, penjualan keripik pisang dapat meningkatkan dan mencapai target pasar yang diinginkan. Kesimpulan, keripik pisang adalah produk makanan ringan dibuat dari irisan buah pisang dan digoreng. Tujuan pengolahan pisang menjadi keripik pisang adalah untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan atau memperpanjang kemanfaatan buah pisang. Usaha keripik pisang merupakan peluang usaha yang dapat dikembangkan dengan modal yang sedikit kita bisa mendapat keuntungan yang besar. Saran, dalam hal pemasaran, usaha ini sebaiknya melakukan promosi melalui media sosial seperti Instagram dan Facebook untuk menjangkau target yang lebih luas. Dalam memasok bahan baku, sebaiknya usaha ini menjalin kerjasama dengan beberapa supplier untuk memastikan ketersediaan bahan baku dan menghindari terjadinya kenaikan harga yang signifikan. Perlu dilakukan pengendalian biaya operasional seperti biaya listrik dan air untuk meminimalkan biaya tetap yang dikeluarkan dan meningkatkan laba bersih yang dihasilkan. Perlu juga untuk melakukan inovasi pada produk seperti penambahan varian rasa atau kemasan yang menarik untuk menjaga daya tarik pelanggan dan memperluas pangsa pasar. Terakhir, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja usaha sehingga dapat ditemukan solusi terbaik dalam mengatasi masalah yang muncul dan menjaga keberhasilan usaha. Demikianlah presentasi kami kelompok 7. Semoga presentasi kami ini dapat menambah wawasan dan dapat bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan jangan lupa untuk bahagia. Terima kasih.